Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa iduka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Berjumpa lagi dengan saya Bung Baidi dalam channel YouTube Asal Usul, yang tentunya pada kesempatan malam ini adalah melanjutkan apa yang saya janjikan, yaitu membedah asal usul desa di Kabupaten Tegal. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas asal usul desa Kambangan, maka pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas asal usul Dukuh Babakan. Nah, Dukuh Babakan ini masih satu desa dengan Jatimulya. Jadi kalau sekarang kita tahu desa Pedukuhan Babakan itu merupakan pedukuhan di desa Jatimulya. Namun sebenarnya dulu Babakan ini adalah sebuah desa, jadi terpisah dengan Jatimulya. Nah, sebelum saya menceritakan ya, mungkin saya mohon maaf, saya mengucapkan mohon maaf, meminta maaf barangkali ada sesepuh desa maupun masyarakat desa Jatimulya, khususnya di Dukuh Babakan, yang mungkin lebih tahu dari saya mohon maaf ya, karena ini semata-mata bukan suatu tidak ada maksud apapun, kecuali hanya sekedar benar-benar ikhlas untuk menceritakan asal usul desa. Jadi bila mana mungkin ada kesalahan dari saya atau ketidaksesuaian cerita, saya mohon maaf, karena saya menyadari saya juga manusia biasa, ibarat kata saya masih sebutir pasir di tengah gurun Sahara. Jadi mohon maaf bila mana nanti saya menceritakannya itu tidak lengkap juga ya, seperti itu. Baik, dalam suatu arsip Belanda itu diceritakan Babakan dengan Jatiwala itu adalah dua wilayah yang berbeda. Hal ini dapat dibuktikan pada suatu arsip, di mana arsip itu menjelaskan bahwa Babakan dan Jatiwala itu masing-masing memiliki kepala desa, atau pada saat itu bernama Bekel. Nah, adapun untuk kepala desa Babakan pada saat itu bernama Surabangsa, sedangkan kepala desa Jatiwala bernama Wangsa Merta. Ini perlu dicatat. Jadi pada tahun 1857 disebutkan di Dukuh Babakan atau di desa Babakan itu ada kepala desa yang bernama Surabangsa, sedangkan di Jatiwala kepala desanya bernama Wangsa Merta. Nah, ini bukti bahwa Babakan dan Jatiwala adalah dua pedesaan. Kemudian dalam peta Belanda tahun 1913 sampai 1916 itu juga dapat kita lihat desa Babakan dengan desa Jatiwala itu merupakan dua wilayah ya, kemudian kalau kita amati secara detail ya, maka kita akan mendapati bukti-bukti yang lebih
lebih terperinci. Karena apa? Karena kita akan melihat dengan jelas di Desa Babakan ini pada tahun 1913 sampai 1916 itu terdapat dua simbol mosque atau dua simbol masjid. Selain itu kita juga akan diperlihatkan dua simbol pemakaman muslim. Nah, ini membuktikan bahwa pada tahun 1913 atau 1916 ini di Dukuh atau di Desa Babakan sudah sangat ramai ya. Sangat ramai. Ramainya itu melebihi Desa Jatiwala, karena kita tahu pada episode sebelumnya itu di Desa Jatiwala itu pada tahun 1913 itu belum ada simbol masjid, hanya ada simbol satu makam. Nah, ini menandakan bahwa di Desa Babakan ini lebih ramai, harusnya lebih ramai karena terbukti ada dua simbol masjid dan dua simbol pemakaman muslim seperti itu. Nah, kalau kita amati lagi ya secara detail, itu dua masjid itu sekarang itu yang pertama lokasinya berada di lingkungan pondok pesantren Mahdut Tolabah atau di Babakan itu. Jadi dugaan saya itu yang sekarang sudah menjadi pesantren itu, karena memang ada suatu sumber yang menyebutkan pada tahun 1916 itu berdiri Ponpes Mahdut Tolabah yang bersamaan dengan berdirinya pembangunan masjid. Nah, mungkin yang dilempetain adalah masjid ini yang dimaksudkan seperti itu. Kemudian yang kedua itu masjid yang satunya lagi itu berada di masih di Babakan juga, agak ke tengah. Nah, kalau kita amati berarti sekarang sudah menjadi Masjid Jami Babakan yang sekarang sedang direnovasi itu. Jadi dua masjid itu ternyata berdirinya itu sangat atau cukup tua ya, sekitaran sebelum tahun 1916 seperti itu. Kemudian untuk makam ya, seperti yang saya tadi jelaskan, ada dua makam, di mana makam yang pertama itu berada di, kalau kita dari arah barat, maka yang pertama itu berada di kanan jalan pas tikungan ya, pas belokan. Nah, itu berarti kalau sekarang itu adalah makam atau pemakaman umum yang juga merupakan pemakaman beberapa ulama sepuh dari Ponpes Babakan. Kemudian untuk satu makamnya lagi berada di utara Desa Babakan, di sawah itu ada itu. Nah, adapun untuk nama Babakan ya, menurut adapun nama Babakan ini menurut Kamus Bahasa Sastra yang dibuat oleh Purwadarminta itu pada tahun 1939 itu menyebutkan bahwa Babakan dapat diartikan sebagai melecet kulite, bundas atau putus, atau diseseti kulite. Nah, seperti itu. Jadi Babakan menurut Kamus Bahasa Sastra oleh Purwadarminta WJS tahun 1939 dapat diartikan bahwa Babakan adalah artinya melecet kulite, bundas atau diseseti kulite. Nah, menurut Bebet Pagedongan Pangeran Purbaya dengan buku toponimi asal usul desa di wilayah Kecamatan Lebak Siu ya. Ini bukunya, menurut buku ini bahwa asal usul Babakan ini masih berkaitan dengan peristiwa sayembara 25 oleh Pangeran Purbaya. Jadi konon menurut cerita ketika
pohon itu mulai dibabak ya, mulai dirobohkan, dipotong-potong, itu serpihan kayunya itu terbawa angin ke arah timur, sehingga untuk mengenang peristiwa ini dinamakan babakan, seperti itu. Jadi agak ada seperti ada korelasi ya antara arti dari babakan itu sendiri dengan peristiwa atau legenda dari bedah 25 sayembara, seperti itu. Nah, lalu kapan desa Babakan itu melebur dengan desa Jatiwala? Nah, ini dari apa yang saya peroleh, bahwa dua desa ini menjadi satu ketika setelah kemerdekaan atau pasca kemerdekaan. Baru dua desa ini melebur menjadi satu dengan nama baru, yaitu Jatimulya, seperti itu. Jadi sebelum Jatimulya pisah dengan Jatiwala. Jadi Jatimulya itu dapat dikatakan juga merupakan gabungan dari desa Jatiwala dengan desa Babakan. Nah, seperti itu. Kemudian kapan desa Babakan ini sendiri berdiri? Nah, kalau kita amati atau kita menarik kesimpulan dari tadi di atas ya, tadi yang saya katakan, pada tahun 1857 nama Babakan sudah disebut, bahkan sudah ada kepala desanya. Nah, berarti desa Babakan itu sendiri bisa dipastikan berdiri sebelum tahun 1857, seperti itu. Karena apa? Karena pada dalam suatu arsip Belanda itu menyebutkan desa Babakan itu harus menyetorkan hasil pertanian atau perkebunan tebu kepada Swiker Fabrik Dukuhringin. Sedangkan Swiker Fabrik Dukuhringin berdiri sekitar tahun 1841. Jadi asumsi saya sejak tahun 1842-an mungkin desa Babakan itu sudah berdiri atau sudah ada, seperti itu. Nah, paling tidak meleset-melesetnya itu ya sebelum tahun 1857 itu sudah ada desa Babakan. Nah, itu kalau kita menarik kesimpulan dari arsip Leiden ya. Namun kalau kita menarik kesimpulan dari kisah sayembara 25 ya, boleh jadi desa Babakan ini sudah ada sekitar tahun 1605-an, seperti itu. Jadi begitu. Jadi kesimpulannya adalah, pada pembahasan kali ini kesimpulannya adalah untuk Dukuh Babakan itu dulunya merupakan desa yang kemudian melebur dengan desa Jatiwala, yang kemudian menjadi desa Jatimulya. Nah, seperti itu. Untuk tahunnya itu berdirinya sekitar tahun 1841. Baik, mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Sekelumit saja dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan ikuti terus channel saya dalam program Asal Usul Desa di Kabupaten Tegal. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini berkembang. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.